الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang kelima di bulan Zulqa'dah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk di rumah Allah ini, Musalla Al-Imamah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dan tercurahkan, semoga selalu dan senantiasa tercurahkan teruntuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita masuk halaman 96. Halaman 96. Bagian ke-8. Hal-hal yang makruh dalam salat. Artinya adalah perkara yang dibenci yang dilakukan di dalam salat. Kita lihat catatan kaki penting ini, nomor 213, catatan kakinya, pengertian makruh. Pengertian makruh dalam istilah para ulama fikih adalah larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkannya. Artinya makruh itu derajatnya di bawah haram. Jadi makruh itu larangan juga. Sebagaimana haram larangan, makruh juga larangan. Tetapi bedanya pada keharusan atau kewajiban. Pada perkara makruh wajib meninggalkan larangan. Sedangkan pada perkara haram, kita ulang lagi, pada perkara makruh tidak wajib meninggalkan larangan, tidak harus. Sedangkan pada yang haram harus ditinggalkan. Makruh larangannya tidak sangat tegas, sedangkan haram pelarangannya sangat tegas. Berarti makruh juga larangan. Maka jangan sampai kita mengatakan makruh itu boleh, tidak. Beda antara makruh dengan boleh. Makruh itu tidak boleh. Makruh, haram sama-sama tidak boleh. Cuma kalau makruh tidak bolehnya tidak sampai berdosa, sedangkan haram tidak bolehnya menyebabkan seseorang berdosa. Baik, kita lihat perbuatan yang makruh dikerjakan saat sholat sebagai berikut. Apa-apa saja yang makruh, yang enggak boleh, tetapi jika dikerjakan juga tidak dosa. Kalau dikerjakan tidak dosa, tapi dia tetap tidak boleh.
Yang pertama, membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Misalnya tadi kita salat maghrib kan, kalau imam membaca rakaat pertama hanya Al-Fatihah, rakaat kedua hanya Al-Fatihah, sah atau tidak? Sah kan? Meskipun tidak membaca surat pilihan, meskipun tidak membaca surat pilihan. Tetapi makruh seorang imam, atau meskipun kita sholat sunnah misalnya sendirian, rakaat pertama Al-Fatihah selesai, langsung rukun yang makruh. Jadi makruhnya kapan? Ketika kita tidak mau membaca ayat pilihan setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Yang pertama. Yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang. Sudah selesai amin, dibaca lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Padahal sudah selesai tadi baca sampai amin, sampai waladdallin. Kemudian diulang lagi Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah cukup dibaca 1 kali. Mengulang itu menyebabkan makruh. Karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada pengecualiannya. Lihat pengecualiannya. Akan tetapi bila seseorang mengulang karena satu hajat, misalnya khusyuknya hilang dan penghayatannya sirna saat membaca, lalu dia hendak mengulang agar hatinya bisa menghayati, maka hal itu tidak mengapa. Mungkin ketika pertama kali baca Al-Fatihah dia kurang menghayati, kemudian dia ingin lebih menghayati, memahami, merenungkan, boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh, tidak mengapa. Lalu dia, tetapi dengan syarat hendaklah hal itu tidak menyeretnya kepada sikap was-was. Apa itu was-was? Dia was-was. Lah baca tolong Al-Fatihah ya. Was-was namanya kan? Itu was-was. Dia was-was. Kalau dia baca karena was-was, ini jatuh kepada makruh. 3. Menengok sedikit dalam salat tanpa alasan. Sedikit nggak boleh, lihat sedikit. Tapi kalau sampai ke belakang kepala kita, batal salatnya, karena termasuk membelakangi kiblat. Jadi kalau kita ingin nengok sedikit ya, dalam salat boleh. Apalagi kalau di samping kita ada anak kita, mungkin sedang lari, kita lihat sedikit, boleh. Hanya saja apabila kita lihat sampai ke belakang, membuat badan kita sudah membelakangi kiblat, maka itu tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang masalah melihat atau menengok dalam salat, menoleh sebenarnya. Yang lebih tepat kita bahasakan menoleh, bukan menengok. Yang lebih enak bahasanya adalah menoleh. Kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtadisuhu syaitanu min salatil abd. Salat dengan cara suka menoleh itu adalah suatu pencurian tersembunyi. Berarti orang sedang salat bisa mencuri. Gimana dia disebut mencuri? Ketika dia menoleh dalam salat. Yang dilakukan oleh syaitan dari salat hamba. Kata al-ikhtilas bermakna mencuri dan mencopet dengan cepat. Adapun bila menoleh karena ada suatu hajat, kebutuhan, maka tidak mengapa. Seperti orang yang ada hajat
untuk meludah di sebelah kirinya dalam sholat sebanyak 3 kali saat merasakan was-was. Jadi kalau sedang sholat was-was, merasa diganggu syaitan, apa yang kita lakukan? Menoleh ke sebelah kiri, kemudian meludah, ya, sampai membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan ludahnya ludah banyak, ludah yang sedikit, ludah yang sedikit, bukan busok. Kalau busok bahasa Arabnya itu artinya ludahnya banyak. Ini ludah sedikit, seperti percikan orang bersin, bahkan kalau bisa lebih kurang daripada itu. Kemudian para hadirin, maka menoleh di sini adalah menoleh di sini ada karena suatu kebutuhan dan Nabi sendiri memerintahkannya, dan seorang ibu yang takut anaknya hilang sehingga dia terpaksa menoleh dalam sholatnya untuk mengawasinya. Jadi ibu-ibu misalnya lagi sholat, kemudian anaknya bangun, ya, misalnya lagi sholat subuh, anaknya bangun. Ketika si ibunya lagi sholat subuh, anaknya bangun, kemudian dia menoleh untuk menjaga anaknya, maka boleh, kan ada hajat. Bahkan berjalan pun boleh. Kalau jika ada hajat, boleh berjalan. Jalan, pegang tangan anak, kemudian gendong, boleh atau tidak? Boleh, meskipun dalam salat. Jadi ada gerakan yang boleh kita lakukan ketika ada kebutuhan. 4. Memejamkan kedua mata dalam salat. Ini juga makruh. Betuti mata sedang salat. Jadi kalau sedang salat, buka mata, arahkan pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Hal ini karena mirip dengan perbuatan orang Majusi saat menyembah api. Orang Majusi ya. Ini dahulu banyak di Persia, Iran. Mereka kalau ibadah, mereka hidupkan dulu Tuhan, ya. Jadi orang Majusi ini pencipta Tuhan. Sama dengan agama lain, pencipta. Yang menciptakan tuh Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya mereka hidupkan api, kan. Kemudian mereka sembah dengan cara berdoa sambil memejamkan mata. Oleh karenanya kita dalam sholat jangan pejamkan mata. Buka mata kita, arahkan pandangan ke tempat sujud. Arahkan pandangan ke tempat sujud. Meskipun kita sedang sholat di depan Ka'bah. Meskipun sedang sholat di depan Ka'bah, arahkan ke tempat sujud. Ada yang berkata sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi juga. Iya, orang Yahudi tempat ibadahnya apa namanya? Sinagog, ya. Orang Yahudi tempat ibadahnya sinagog. Kalau kita Islam, masjid. Nasrani, gereja. Buddha, vihara. Kalau Yahudi, sinagog. Jadi mereka kalau sudah sampai sinagog, menyembah Tuhannya juga dengan menutup mata. Sementara kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Maka kenapa kita nggak boleh sujud atau nggak boleh kita sedang sholat menghadap ke tempat sujud? Karena itu menyerupai orang kafir. Kita harus menyelisihi orang kafir. Sampai-sampai saat puasa pun disuruh. Makanya saat puasa kita disunahkan makan sahur. Karena makan sahur itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kalau puasa, dia puasa tanpa makan sahur. Supaya kita menyelesaikan mereka, kita makan sahur. 5. Letakkan atau menempelkan kedua tangan di lantai saat sujud. Ini juga dimakruhkan. Kedua lengan, mana lengan? Ini lengan, ya.
Ini lengan. Jangan sampai kita ini sholat seperti seperti perilaku atau cara wawaw ya, seperti cara kalbun. Gimana kalbun tuh kalau duduk? Jangan sampai seperti itu sujud kita, makruh. Jadi angkat lengannya, diangkat. Termasuk perempuan, karena Nabi mengatakan apa? Sallu, salatlah kalian semua, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian semua melihat aku salat. Jadi nggak ada bedanya cara salat lelaki dengan cara salat perempuan, nggak ada bedanya. Meletakkan, menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud merupakan makruh berdasarkan sabda Nabi SAW, i'tadilu fis sujud, bersikap pertengahanlah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum zira'ihi in bisatal kalbi, janganlah kalian menghamparkan kedua lengannya di tanah seperti perilaku anjing yang menghamparkan kedua lengannya di tanah. Maka makruh, kita nggak boleh menyerupai Yahudi, orang kafir. Nggak boleh juga kita menyerupai wawaw ya. Jadi Islam itu menyuruh kita itu jadilah diri sendiri. Jangan kita sebagai manusia mengikuti cara iblis atau cara hayawanat, cara hewan. Makanya kenapa kita diajarkan ketika mendatangi istri berdoa, kan? Kita sebelum datang ke istri bercampur diajarkan apa? Doa, kan? Kenapa? Supaya kita nggak sama dengan iblis, supaya kita nggak sama dengan hewan. Karena manusia itu, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita ini sudah mulia dan sebaik-baik makhluk. Jangan sampai kita mau sama dengan iblis atau hewan. Na'udzubillah. Orang yang sholatnya hendaknya menjauhkan antara kedua lengannya, dijauhkan ya, mengangkatnya dari lantai, tidak nempel, diangkat, dan tidak menyerupai hewan dalam sholat. 6. Yang makruh juga dalam sholat, banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Semua perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat ya, misalnya sering menghadap ke atas lagi sholat, ke bawah kemudian ke atas, kemudian dia lihat arsitektur masjidnya bagus, ini sia-sia. Dan itu bisa dia lakukan setelah sholat. Maka melakukan ini juga perbuatan yang makruh, karena ia menyibukkan hati yang menghilangkan khusyuk yang dituntut dalam sholat. Khusyuk ini adalah puncaknya sholat. Sebagaimana poligami puncaknya pernikahan, khusyuk puncaknya sholat, jihad puncaknya agama. Puncaknya agama adalah al-jihad fisabilillah. Puncaknya sholat juga adalah khusyuk. Puncaknya perhatian kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi setiap ibadah punya puncak. Haji puncaknya apa? Wukuf di Arafah. Itu puncak ibadah haji. 7. Bertolak pinggang. Jadi lagi sholat nggak boleh kita bertolak pinggang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki salat dalam keadaan takhassur, yaitu bertolak pinggang, enggak boleh. Dan saya rasa tidak ada ya, atau mungkin jarang manusia, bisa dikatakan enggak ada lah manusia yang sedang salat dia bertolak pinggang, kecuali main-main salatnya, seperti sebagian rekaman yang ada dikirim oleh orang, dan ini dosanya besar. Dosanya besar. Orang yang sengaja buat rekaman video dengan bercanda seperti dia main TikTok
misalnya, dia sholat, dia goyang-goyang, bertolak pinggang, dosanya sangat besar. Bahkan boleh jadi kita nggak mengatakan pasti, boleh jadi menjatuhkan dia ke dalam kekufuran karena dia menghina rukun Islam yang paling tinggi setelah syahadatain. Takhassur dalam salat adalah meletakkan tangan di pinggang, yaitu bagian tengah seorang menyempit di atas pinggul. Aisyah berkata menjelaskan alasan tersebut, innal yahuda taf'aluhu, sesungguhnya orang Yahudi melakukan itu. Kenapa kita enggak boleh bertolak pinggang ketika salat? Karena itu juga cara orang Yahudi dalam beribadah. 8. Sadel. Apa itu sadel? Nanti akan kita ketahui sebentar lagi. Dan menutup mulut dalam salat. Nah ini nggak boleh, makruh. Ada orang salat nggak kumat kamit bibirnya. Salat diam aja. Diam. Bahkan ada sudah jadi imam dia. Ada orang sudah jadi imam. Kalau salat jahriyah dia imamnya. Tapi ketika dia salat sirriyah, bibirnya tidak bergerak, tidak dia buka. Ini haram atau makruh? Makruh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sadri fi sholati wa an yughatti ar-rajulu fah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal dalam salat dan juga melarang seseorang menutup mulutnya. Jadi kalau kita salat enggak boleh sadal, enggak boleh menutup mulut. Apa itu sadal? Kita baca. Sadal adalah seseorang menyelimutkan kain di kedua pundaknya yang tidak mengembalikan kedua ujungnya di kedua pundaknya, yakni terus ke bawah. Ada yang berkata menjulurkan kain sampai menyentuh tanah sehingga dia bermakna seperti ini ya. Ini biasanya orang-orang yang sholatnya pakai sorban. Ini sadar, ini biasanya adalah orang yang sholat pakai sorban. Dia pakai sorban, kemudian dia lipat ke punggung. Tapi yang benar, kalau kita pakai sorban, dilepas itu. Atau juga makna sadar adalah menggulung celana. Digulung celananya. Atau juga makna sadar adalah menggulung, atau seperti ini nih. Ini juga sadar juga. Ini juga sadar. Salat habis wudu misalnya kan? Habis wudu dia seperti ini. Dia belum kebawahin semua kain lengannya. Bukan nggak boleh sholat dengan baju seukuran siku, boleh. Bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi kalau dia lipat, ya dia lipat seperti juga pegawai bank misalnya mungkin ya, para pegawai dia lipat ya, ini juga makruh. Lepas semua, lepas. Atau lebih baik dia pakai baju pendek seukuran siku, boleh. Daripada dia lipat, dia gulung-gulung celananya. Atau dia gulung sarungnya misalnya. Misal ya. Maka enggak boleh ini. Makruh, bukan haram tapi makruh. 9. Mendahului imam. Imam baru baca Allah, dia sudah ruku'. Imam baru baca sami'a, dia sudah berdiri. Jadi kita ini dalam sholat, selesai imam baca baru kita bergerak. Kata imam Allahu Akbar, baru gerak langsung. Sami'allahu liman hamidah, baru kita langsung gerak. Bukan baru sami'allah kita sudah gerak, salah itu. Assalamualaikum, baru Assalamualaikum kita sudah gerak. Tunggu, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan ya.
Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, baru kita salam ke kanan. Supaya kita tidak mendahului imam. Dan memang seperti itu sunnahnya. Tunggu imam selesai dulu baca salam, baru kita tolehkan kepala kita. Sabda Nabi SAW, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar?" Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut manakala mengangkat kepalanya sebelum imam, lagi sujud misalnya, atau lagi ruku', imam baru baca sami'a, kita sudah i'tidal. Imam baru baca Allahu, kita sudah duduk di antara dua sujud. Kata Nabi, kalaulah Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai dan atau mengubah bentuknya seperti bentuk keledai, mau gak? Kalau kita gak mau kepala kita seperti kepala keledai atau badan kita seperti badan keledai, maka jangan dahulukan imam, jangan dahului imam. Tunggu imam selesai. Kadang imam baru Allahu Akbar mau turun dari berdiri, dari i'tidal, kita sudah sujud. Ada sebagian orang seperti itu. Patokan kita itu bukan gerakan imam para hadirin. Patokan kita apa? Aba-aba dari imam, suara imam. Karena kalau patokan kita gerakan imam, bagaimana nanti dengan teman kita yang paling belakang? Kita nggak bisa lihat imam, betul gak? Teman kita yang paling belakang bisa gak lihat imam? Gak bisa. Yang hanya bisa lihat imam itu saf pertama, saf kedua. Saf kedua pun kalau jelas, yang pasti saf pertama itu pun yang persis di belakang imam. Sekarang saf pertama sebelah sana, gak bisa lihat imam. Maka patokan kita ikut imam itu apa? Gerakan atau suara? Suara imam. Makanya di masjid-masjid besar ada namanya imam yang berfungsi sebagai muballigh saut. Muballigh yang menyampaikan suara, seperti di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Suara kedua itu imam. Jangan bilang itu imam, salah. Mereka adalah makmum. Orang yang membaca takbir ketika imam baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan imam. Karena imam gak mungkin dua. Imam itu pasti satu. Gak mungkin imam itu dua. Satu imamnya. Jadi di Masjid Nabawi berapa imamnya? Yang sedang memimpin sholat berapa? Satu ya. Yang sedang memimpin sholat. Kalau tentang imam ya banyak imamnya. Tapi yang sedang memimpin sholat adalah satu. Sedangkan muballigh yang menyampaikan sampai ke belakang itu tidak disebut dengan imam, tapi disebut apa? Muballigh. 10. Menjalin jemari. Karena Nabi melarang orang yang berwudu dan pergi ke masjid untuk salat dari perbuatan ini. Menjalin jemari ini seperti ini, tashbik. Bahasa Arabnya tashbik. Ini dia. Tashbik. Gini atau main gini. Lagi salat ini. Makruh. Atau gini. Misalnya, itu juga makruh. Maka makruhnya menjalin jari jemari ini dalam salat lebih utama untuk dilarang. Adapun menjalin jari jemari di luar salat, maka itu tidak makruh sekalipun dalam masjid. Karena Nabi SAW pernah melakukan dalam kisah Dzul-Yadain. Jadi kalau di luar salat tidak makruh, boleh-boleh saja ya. Tapi kalau mendengar khutbah juga sebaiknya jangan seperti itu juga, jangan main-mainin jari. Lagi khutbah aja nggak boleh main jari. Gimana lagi khutbah, khatib kita malah main handphone. Makanya kalau khutbah itu beda sama kajian kan. Khutbah kan nggak ada orang megang pulpen sama buku.
Betul gak? Ketika khutbah, pernah gak kita lihat orang dengan khutbah megang pulpen dengan buku? Kan enggak ya? Tapi kajian seperti ini kan megang buku, kita megang pulpen kita. Apalagi khutbah itu memang singkat. Khutbah itu bagusnya 10 menit, 15 menit, singkat. Kalau bisa lebih lama sholat daripada khutbah Jumat. Sedangkan khatib sekarang khutbahnya 30 menit, bahkan 40 menit, bahkan ada yang 1 jam. Bahkan orang sudah dia masih khutbah. Ini salah ini. Salah. Kalau ingin panjang berbicara, isi kajian, tabligh akbar misalnya, ceramah. Tapi kalau khutbah itu 10 menit, sampaikan berapa dalil, jelaskan, udah selesai. Buat apa kita bicara ini, bicara ini, bicara ini? Itu bukan tempatnya di khutbah, bukan. Khutbah itu tempatnya berikan nasihat sedikit, sampaikan dalilnya, selesai. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ulama terkenal Saudi, ahli hadis, beliau pernah khutbah 6 menit. 6 menit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Itu mukaddimah 2 menit selesai tuh. Ini orang mukaddimahnya kayak Pildacil. Sebagian khatib mukaddimah seperti Pildacil. Yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang sayangnya tak berbilang, yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa hamparan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kayak Pildacil. Khatib nggak usah panjang mukaddimah. Khatib sudah mukaddimah kan? Innal hamdalillah itu kan mukaddimah. Cuma bahasa Arab. Cukup mukaddimah bahasa Arab supaya nggak panjang mukaddimah nanti masuknya, cukup. Innal hamdalillah, ya kan? Nahmaduhu wa nasta'inuhu, seterusnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Kemudian wasataqwa. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Selesai mukaddimah. Semenit enggak sampai, semenit selesai itu. Masuk isi. Ini sebagian khatib menceritakan tentang hasil perolehan suara. Itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya di waktu khutbah Jumat seorang khatib mengabarkan hasil pemilu. Karena dia bukan anggota TPS. Dia bukan anggota KPU. Jadilah seorang khatib berikan nasihat sebentar. Kemudian turun. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara tanda pahamnya seorang terhadap agama, dia perpendek khutbah, dia perpanjang salat. Minimal sama. Berapa menit salatnya, seperti itu juga khutbahnya. Jangan panjang-panjang khutbah Jumat. Kalau khutbah Id boleh panjang, beda itu. Kenapa boleh panjang khutbah Id? Karena khutbah Id orang berkumpul semua. Bahkan wanita yang sedang haid pun disuruh berkumpul, suruh mendengar. Wanita kalau sedang haid disuruh keluar untuk mendengar khutbah Id. Jadi wanita-wanita pun disuruh keluar. Makanya boleh 30 menit kita khutbah Id, boleh lebih lama daripada khutbah Jumat. Sampaikan semuanya. Ketika khutbah Id, sampaikan semuanya. Apa yang ingat? Masalah riba, masalah zina, masalah gunjing. Sampaikan semuanya, tapi jangan coba 2 jam khutbah Id. Setengah jam, 40 menit mungkin cukup. Itu 1 jam paling lama. Berbeda dengan khutbah Jumat, alangkah baiknya seseorang khatib itu sebentar dalam khutbah Jumat. Enggak usah panjang. Kalau bisa 10 menit, 10 menit. Kalau bisa lebih kurang daripada itu bagus. Orang juga senang juga. Kalau ada khatib khutbahnya sebentar, senang orang. Kemana sholat masjid, itulah sholat khatibnya Ustadz Fulan, sebentar khutbahnya, senang juga orang. Dan memang itu juga perintah agama. Beda kalau imam, diperlama imamnya. Kalau bisa bacaan itu diperlama ketika jadi imam. Misalnya baca surat Al-Jumu'ah kan, saya belum pernah dengar
khatib di Indonesia salat baca al-jumu'ah surat pertama, rakaat pertama, dan al-munafiqun rakaat kedua. Karena mungkin orang Indonesia belum terbiasa. Kita ini baru terbiasa bacanya apa? Al-a'la dan al-ghasyiyah. Tapi kalau kita ingin baca yang lain juga boleh, supaya orang tidak menyangka bahwasanya wajib baca al-a'la dan al-ghasyiyah di hari Jumat, itu pada salat Jumat. Kedalam sedikit lagi para hadirin. 11 ya. Ini karena angka satunya 2 jadi 2 sebutnya. 11. Menahan dan memegangi rambut dan kain. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhum. Nabi diperintahkan untuk sujud di atas anggota badan. Wala yakufa thawbahu wala sya'rah, dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya. Kata al-kaf bisa bermakna memegang dan mengumpulkan. Maksudnya adalah tidak memegang keduanya. Bisa juga maknanya menahan dan mencegah. Maksudnya tidak menahan dan menghalangi keduanya untuk lepas terurai saat sujud. Makanya itu guna pakai sorban. Ya kan? Di zaman Nabi sorban itu kan diikat, dililitkan ya. Mungkin kayak Ustadz AAG mungkin ya. Mungkin. Sedangkan orang Arab Saudi sekarang kan dilepas sorbannya. Ya kan? Karena sudah pakai peci. Jadi jangan dibiarkan rambut itu terurai. Rambut panjang itu. Jangan sampai tertahan dengan, bukan berarti nggak boleh. Cuma kalau bisa yang menahan rambut kita itu pakaian kita. Seperti sorban atau imamah. Namanya lainnya imamah. Kalau orang Saudi kalau nggak pakai peci, dia pakai iqal namanya. Iqal itu yang warna hitam bulatan itu, yang biasa dipakai oleh pejabat-pejabat di Arab Saudi. Raja Salman kan pakai itu, kan kelihatan pakai iqal. Ikatan yang warna hitam yang lingkaran ya, itu namanya iqal. Semua tindakan ini termasuk perbuatan sia-sia yang dapat menghilangi khusyuk dalam sholat. Jadi kalau kita tahan rambut itu dengan tangan itu baru sia-sia ya. Tapi kalau kita tahan dengan peci maka ini tidak masalah dan sangat baik. Bahkan Syekh Albani rahimahullah mengatakan, Syekh Albani disunnahkan bagi seseorang memakai penutup kepala jika saat sholat. Kalau kita belum bisa menutup kepala di luar sholat, minimal saat sholat itu menutup kepala. Ini juga keterangan disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Walaupun kalau kita sholat tanpa pakai peci sah gak? Sah kan? Tapi di antara adabnya adalah pakai penutup kepala. Penutup kepala itu kan banyak. Sorban bisa. Cuma orang Indonesia kan pakai peci kan? Orang Melayu kan pakai peci warna hitam. Sedangkan yang kita pakai ini orang-orang luar biasanya. Sudah terbiasa juga bagi orang Indonesia. Maka kalau kita pun pakai peci hitam juga tidak masalah. Yang pasti penutup kepala. 12. Di antara makruh adalah salat saat hidangan makanan sudah siap atau dalam keadaan menahan 2 buang hajat. Air kecil nggak boleh ya, makan sudah dihidangkan kita salat. Ini makruh. Jadi apa dulu? Makan dulu, tapi jangan sengaja. Udah mau waktu sholat masuk, baru makan dihidangkan sama seseorang. Enggak. Tapi kalau makan sudah terhidang, ya kan? Maka dahulukan makanan.
Kata Nabi SAW, la salata bihadratit. Kan sudah dihidangkan, apa yang kita lakukan? Makan dulu. Dan itu bukan disengaja serta bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Kalau di Arab Saudi, orang-orang yang menjaga toko baju, orang-orang Yaman ya, itu memang mereka makan nunggu azan dulu. Mereka makan nunggu azan. Udah azan zuhur, bukannya ke masjid mereka langsung. Mereka tetap sholat berjamaah, tapi mereka langsung buka sufrah namanya, plastik makanan itu ya. Orang Arab bilang namanya sufrah. Kemudian mereka taburkan nasi, ayam, mereka makan rame-rame. 4 orang, 5 orang. Seperti makan bajamba ya. Kalau kita kan nampan. Kalau di sana cukup pakai sufrah. Seperti plastik khusus memang untuk makan. Plastik biasa. Plastik bening. Khusus untuk makan. Mereka tutup sebagian pintu tokonya, kemudian mereka makan di dalam. Mungkin boleh jadi karena itu kesempatan mereka makan. Kalau habis sholat kan buka toko. Kalau di Arab Saudi kan kapan toko itu tutup? Khususnya di belakang Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah, tutupnya cuma waktu sholat. Tutupnya cuma waktu sholat. Toko-toko di Saudi nggak 24 jam buka, kecuali waktu sholat ditutup. Yang maksudnya adalah yang di belakang Masjid Nabawi dan Masjid Haram sekitar. Kata Nabi SAW, tidak sempurna sholat saat makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna sholat ketika menahan buang hajat. Maka ketika kita sedang ingin buang air kecil, imam sudah rakaat kedua, kita wudhu langsung atau buang air kecil dulu? Mana yang paling bagus? Buang air kecil dulu. Bahkan kita jangan paksakan diri kita untuk sholat tepat waktu ketika kita sudah pengen BAB. Kita tahan BAB supaya bisa sholat tepat waktu, itu makruh. Tidak masalah bagi seseorang terlambat sholat berjamaah karena dia BAB, tapi jangan juga itu jadi kebiasaan. Makanya BAB setengah jam sebelum waktu sholat masuk. Jangan sudah azan baru BAB. Ya jelaslah telat. Ya. Adapun makruhnya sholat saat makanan sudah terhidang, maka hal tersebut dengan syarat dirinya sangat berminat. Nah, itu syaratnya. Ya benar teragak bona makan. Kalau tidak teragak makan, nabado. Lainnya teragak makan dan berhasrat untuk makannya serta mampu makannya, dan makan tersebut sudah terhidang di hadapannya. Supaya sedang sholat tidak terkona-kona makannya. Ini terhidang. Ikan bakar terhidang kan? Ikan bakar inilah. Porik lita loh. Kemudian sholat masuk. Maka mana dia dahulukan? Makan dulu. Maka orang melihat jangan bilang dunia dahulu pada akhirat ya udah. Jangan suudzon. Bukan dunia dahulu pada akhirat, tidak. Ini kondisi dia sedang pengen dan sedang terhidang. Kecuali waktu sholat sudah masuk, kemudian dia cari-cari makanan, ini baru tidak baik. Seandainya makanan telah tersedia, namun dia sedang berpuasa dan sangat kenyang sehingga tidak berhasrat kepadanya, atau belum bisa dimakan karena masih panas, maka dalam keadaan seperti ini tidak makruh sholat saat makanan tersebut sudah dihidangkan. Maka ini penting kita membaca penjelasan hadis supaya kita nggak salah paham, ya. Adapun dua hajat, maka keduanya adalah buang air kecil dan air besar. Sungguh Nabi telah melarang hal ini seluruhnya, karena ia menyebutkan orang yang sholat
Kita kalau menahan buang air kan nggak enak perasaannya. Sebagian orang mengatakan lebih rancak buang air godang pada buang air ketek. Sebagian lagi mengatakan menahan BAK lebih bagus daripada menahan BAB. Yang pasti menahan dua-duanya tidak baik. Jangan ditahan. Itu kotoran harus dibuang supaya tidak menjadi penyakit bagi badan kita. Mengacaukan pikirannya, menghilangkan khusyuk dalam sholat, dan bisa berbahaya karena tertahannya air seni atau tinja. Terakhir 13, mengangkat pandangan ke langit, ini juga makruh. Sedang sholat maduk ke atasnya, maduk ke loteng, maduk ke lampu, maduk ke tulisan kaligrafi, padahal sedang sholat, atau maduk ke jam digital pada sang salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya orang-orang yang benar-benar berhenti untuk mengangkat pandangannya, hendaknya orang-orang benar-benar berhenti, jangan dilakukan jua, itu maksudnya, untuk mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholatnya, ke atas maksudnya, atau penglihatannya akan disambar. Kalau tidak juga nomornya disambar penglihatannya nanti. Disambar itu perlu kita kaji penjelasan hadisnya ya. Jangan kita langsung disambar, pikiran kita langsung disambar petit. Boleh jadi disiksa nanti dia penglihatannya di neraka di akhirat. Karena dalam sholat dia bukan melihat tempat sujud tapi melihat ke atas. Inilah mungkin para hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bagian ke-9, hukum orang yang meninggalkan sholat. Atau kita baca cepat sekarang ya, 1-2 menit aja atau 3 menit supaya nggak nanggung, supaya pada pertemuan depan kita langsung bahas salat sunnah. Barang siapa meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad karena mendustakan Allah, Rasulnya, ijma' kaum muslimin. Barang siapa meninggalkan salat karena malas dan meremehkannya, maka pendapat yang kuat adalah bahwa dia juga kafir bila meninggalkan terus-menerus dan meninggalkan secara keseluruhan. Nah, ambil kesimpulan dulu supaya paham. Meninggalkan sesuatu ada dua macamnya, sebabnya gitu ya. Orang meninggalkan sesuatu dua sebabnya. Yang pertama sebabnya adalah mengingkari kewajiban. Akhirnya salat kau tidak wajib bagai itu orang, tidak wajib. Tidak ada salat tu. Ini kafir atau enggak? Jelas dia kan? Kafir, sangat wadih, sangat jelas, terang benderang. Tidak diragukan lagi kekufurannya. Kebanyakan kita kemungkinan ya, kebanyakan bukan kita, kebanyakan orang-orang sekitar kita kemungkinan enggak sholat itu sebab yang kedua. Sebab yang kedua malas. Nya tahu sholat itu wajib, tahunya, tahu warnanya satu wajib, tapi maleh. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan fasik, yang kedua mengatakan kafir. Pendapat yang kuat, orang yang terus menerus enggak sholat walaupun karena malas. Pendapat yang kuat kafir. Kok meninggalnya besok jangan datang awak. Nah, itu konsekuensinya tuh akibatnya. Kalau ada orang kampung kita, kok bukan kaji Koreh ya, kok kaji lunak kok. Kalau ada orang kampung kita tahu dia enggak pernah sholat, meninggalnya, pedian aja yang meninggal, pedian keluarga mengurus, tidak usah kita urus. Mengapa kita urus orang yang tidak sholat? Walaupun dia itu adik kandung kita, abang kandung kita, bahkan ayah kita, tapi nggak mungkin juga kan nggak kita kuburkan. Cuma dia orang nggak sholat ini, orang kalau nggak sholat sama sekali ya, terus menerus dia nggak sholat, terus menerus. Dia tahu satu wajib tapi terus menerus.
maka pendapat yang kuat dia keluar dari Islam. Hati-hati itu. Jangan remehkan pakai sholat. Jangan remehkan. Biarlah kita coret dari suami yang tidak sholat, daripada tiap hari kita tengok suami tidak sholat. Bahkan boleh seorang isteri meminta cerai kepada suaminya, boleh, kalau suami tidak sholat. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Dalam Islam ya, dalam Islam, bukan menurut pendapat awak. Nyo suka minum indak? Judi indak pula nyo? Peminum indak nyo? Peminum khamar ya? Pejudi indak? Salatnya pun indak. Salatnya pun indak. Dibanding orang yang rajin salat 5 waktu tapi suka main judi, amal lebih parah, dosa iman lebih parah. Yang dia enggak sholat, kalau dek mata awak kan dia ya benar alah orang kau asa main kawanyo atau main batunya, main judinya, bertaruhnya, tapi dia rajin sholat, masih mending. Bukan kita meremehkan dosa judi ya, masih mending. Cuma sholatnya belum benar. Sholatnya sudah sah tapi belum benar. Karena kalau benar sholatnya, nggak mungkin dia main judi kan gitu. Kok bona sholatnya nggak main judinya, tapi jadilahnya sholat daripada nggak sholat. Jadi kok nggak main-main perkara kok masalah sholat. Ale berani awak ngecek semua anak awak, jom menantu awak. Kau nak salat kalian jangan pijak rumahku. Dia berani awak. Kok merokok, ambo tahan jola sok rokok di rumahku. Tapi kok nengok engkau ndak salat, ndak tahan matu ambo kau poi dari rumahku, angkat kaki. Ale bisa kita tegas model itu kepada anak kalau ndak salat. Salat kau tiang agama. Jangan diremehkan. Biarlah nyo ndak ke masjid. Biarlah di rumah sholat, tapi lai sholat. Tentu kalau bisa di masjid yang sholat, kan begitu. Set lain. Atau itulah dulu ya. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan bermanfaat. Masih pembahasan tentang meninggalkan sholat pada pertemuan depan, dan kita masuk insyaallah pertemuan depan sholat sunnah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.